Puji Tuhan. Bapak saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini setelah selesai firman kita akan menerima doa dan impartasi. Saudara, kalau Anda memperhatikan saya sebagai gembala, sebagai pemimpin, dalam sekian minggu di belakang, saya mengalami satu gejolak yang semakin kuat dalam apa yang Roh Kudus sedang lakukan untuk jemaat. Dan saya merasa, saudara, ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk engkau dan saya melihat atau memandang hidup kita yang sedang kita jalani ini, minggu lepas minggu, hari lepas hari, masalah lepas masalah. Tapi memandang dengan cara pandang atau cara melihat yang berbeda. Nah, mari kita akan lihat saudara dari Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Tema firman Tuhan pada hari ini, see beyond atau pandanglah melampaui. Ada banyak orang terbatasi cara dia melihat atau pemandangannya karena penghalang-penghalang yang dia tidak tahu begitu dekat di dalam dirinya. Satu ketika kami ada di sebuah tempat di mana karena tempat itu adalah tempat umum di mana orang-orang berenang di pantai, saudara. Dan pantainya dipasangi atau dibangun sebuah pembatas atau pemecah ombak. Tapi yang unik, karena pembatas dan pemecah ombak yang dibentuk dari tumpukan batu-batu karang di kira-kira 10 atau 20 meter dari garis pantai, begitu melintang. Akhirnya tumpukan batu yang kira-kira 1 meter lebih dari permukaan air itu menghalangi pandangan kami untuk melihat jauh ke sana. Dan saudara, apa yang tidak mampu kita lihat bukan berarti tidak ada. Apa yang tidak muncul di pemikiran kita karena kita tidak mampu melihatnya, jangan-jangan sedang mendatangimu. Jangan-jangan menunggu kita raih. Nah, inilah fakta kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau kita tidak belajar memahami, ada sesuatu yang kita butuhkan supaya pemandangan kita itu melampaui garis batas yang sebetulnya, sekali lagi dengerin baik-baik, garis batas itu bisa digeser, diubah, diperluas. Seringkali dalam hidup kita garis batas itu muncul karena budaya, karena keluarga, karena lingkungan di mana kita tinggal, karena faktor ekonomi, karena faktor kesehatan. Dan itu yang membuat kita terhalangi untuk mencapai kebesaran rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Saya beri contoh, saudara. Isai punya anak. Dan yang paling bontot namanya Daud. Yang paling kecil. Yang tidak diperhitungkan sehingga abang-abangnya sudah diutus ke akademi militer. Jadi prajurit-prajurit hebat. Daud beda sekali, kontras. Daud menjadi penerus usaha keluarga. Makanya Isai bapaknya melihat Daud tidak kemana-mana. Tuhan melihat Daud justru kemana-mana. Haleluya. Kemana Anda sedang melihat diri Anda? Ya, tanah kusir ajalah, udah mantap itu. Tuhan melihat Anda kemana-mana. Haleluya. Masalahnya, jangan-jangan ada garis-garis pembatas yang sudah duluan membentuk keterbatasan kita melihat.
Pantai yang begitu membentang luas. Ada pulau di sana. Ada kapal yang lewat. Tidak bisa saya lihat. Hari ini, apakah kita sadari bahwa hidup kita, circle hidup kita, itu ditentukan yang pertama-tama, bagaimana kita melihat. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita memahami sesuatu yang menurut saya unik. Dari Matius 6 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama, 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya. Saudara, kalau membaca Alkitab, kita belajar kadang-kadang butuh waktu lebih slow. Bayangkan coba kalimat terakhirnya saja membuat saya tanda tanya besar. Jika terang yang ada padamu gelap, terang yang ada padamu gelap. Terang yang ada pada kita gelap. Terus betapa gelapnya kegelapan itu. Udah gelap, sangat gelap. Dan kalau Anda baca konteksnya, yang membuat kegelapan sangat gelap siapa? Oh, baca dong dengan baik ayat ini. Coba, ayo baca. Ayo baca. Jadi bukan setan. Betul nggak? Coba nih. Haleluya. Jika matamu jahat, jadi mata yang jahat membuat gelap seluruh tubuh. Terus, jadi jika terang yang terang yang ada di mata, ini matanya bukan mata lahiriah, bukan mata optikal, ini mata yang lain, ini mata yang di dalam batin ini. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa apa? Gelapnya kegelapan itu. Ini yang membuat hidup kita, saudara, berputar-putar dari satu masalah kepada masalah yang lain, tanpa mengerti kenapa. Tanpa mengerti bahwa setiap masalah punya tujuan. Tanpa mengerti bahwa setiap sakit penyakit punya solusi, punya obat. Dan ketika kita berputar-putar seolah-olah hidup kita dijadikan, diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Ini sebabnya betapa gelapnya kegelapan itu. Kita melihat dari kegelapan. Yang kita lihat bukan yang kita lihat. Yang kita lihat yang kita imajinasikan. Bedanya, kalau kita melihat dari terang, yang kita lihat melampaui yang kelihatan. Yang kita lihat lebih jelas, lebih dalam, lebih terang. Karena terang itu membuat kita mampu melihat melampaui pandangan kita. Sekali lagi, mata adalah pelita tubuh. Mata berfungsi sebagai pelita tubuh. Kalau Anda membaca ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus, Dia sedang menyampaikan sesuatu yang spiritual sekali. Ini sebabnya dia berbicara tentang mata lahiriah. Tapi yang dimaksudkan lebih dalam adalah mata yang bersifat rohani. Mata yang bersifat rohani. Mari kita lihat sebuah contoh yang rasanya ini akan menolong kita memahami apa yang pada waktu itu Tuhan Yesus maksudkan. Di dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 32 dan 33. Mari kita baca dengan kuat, dengan kencang dua ayat ini. Bilangan 13 ayat 32 dan 33. 23. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai
adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua Anda orang ketawa yang nggak kami sih? lihat di sana Anda adalah ketawa orang nggak sih kira-kira ini umat Tuhan ini pemimpin-pemimpin nih, 12 orang. 10 pulang bawa laporan. Negeri yang kami intai, negeri yang memakan penduduknya. Menurut saya ada-ada saja, saudara. Anda mulai mengerti bahwa masalah orang ini bukan di luar. Masalah orang ini cara dia melihat apa yang dia lihat. Bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita? Bagaimana kita melihat kebuntuan hidup kita? Kadang-kadang, saudara, yang menarik ya, kebuntuan itu Tuhan sedang panggil kita untuk tenang nak, teduh nak, percaya. Proses sedang bekerja. Dan ketika tenang, menunggu, menanti, kita tidak terjebak dalam sebuah euforia manusia lahiriah kita. Kenapa kalau kita terjebak dengan euforia manusia lahiriah kita? Kita kehilangan momen-momen yang terbaik di mana kita melihat tangan Tuhan bekerja membela keadaan kita. Itu sebabnya saudara, pelajaran yang penting kepada Marta ketika begitu sibuk. Tuhan Yesus bilang gini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Menurut saya, Maria melihat kehadiran Yesus bukan sebatas tamu terhormat, bukan sebatas tokoh rabi Yahudi yang sangat hebat. Maria melihat Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sangat penting bagi kehidupan pribadinya. Itu sebabnya Alkitab mencatat dia duduk dekat kakinya. Dekat kaki Tuhan. Mari kembali kepada bilangan 13. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Karena catatan Alkitab mencatat, dia bilang begini, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan sayangnya, coba baca selanjutnya. Ada sebuah kesadaran yang sangat miskin sekali dalam 10 orang ini. Kita baca. 2-3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti dan demikian juga mereka terhadap kami. Hari ini Anda lihat diri Anda seperti apa? Seperti Goliat, Bang. Enak. Coba jujur saudara. Anda melihat diri Anda sebatas apa? Dari sini kita tahu ini yang membuat apa yang Tuhan rencanakan tidak bisa sepenuhnya bekerja. Ketika kita belajar bahwa Tuhan ingin kita memandang melampaui apa yang kita mampu lihat. Kita memandang melampaui apa yang mampu kita bisa lihat. Itu artinya kita memandang, kita melihat bukan dengan mata lahiriah ini. Bukan dengan mata yang sangat terbatas ini. Kita memandang dari satu kesadaran, kemampuan melihat yang justru lebih besar daripada mata kita ini melihat. Nah, ini masalah banyak orang Kristen. Dia terjebak, saudara. Saya pada cerita, kalau ke toko musik, lihat alat musik, yang dicari itu apa? Tulisan harganya. Bukan dicari kualitasnya. Bayangin saudara. Karena yang dicetak ini di sini ketidakmampuan
Sampai Tuhan ajari, Tuhan beri pertanyaan di hati saya. Kamu mau beli buat siapa? Dananya dari siapa? Kamu kan cuma utusan. Kok kamu mau mengukur menurut versi kamu sendiri? Betapa Tuhan kecewa. Dari situ bagaimana kita melihat diri kita? Kita ini representasi siapa? Kalau kita melihat kita adalah representasi Tuhan, pernikahan kita, masa depan kita akan menceritakan sesuatu yang dari Tuhan. Tetapi saudara, kita harus lihat itu. Supaya apa yang kita lihat, apa yang menjadi kita dapat. What you see is what you get. Karena kalau engkau tidak bisa melihatnya, engkau tidak bisa mengimajinasikannya atau memvisualisasikannya sehingga engkau hidup ke sana, engkau hidup ke sana, engkau hidup ke sana, sehat, bugar, berlimpah dalam segala kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita dicekokin, ditanam dengan segala informasi menurut keterbatasan yang ada di lingkungan, budaya, keluarga, itu akan memproduksi kembali dalam bentuk seperti yang 10 orang pemimpin Israel yang mengintai itu. Kalau Anda menantikan sebuah pekerjaan, Anda harus cek lagi bagaimana cara Anda menantikan pekerjaan itu. Sekedar dudukkah, sekedar tidur tenangkah, atau Anda terus mendesak kepada Tuhan dan memahami apa yang menjadi bahasa sekarang. Kalau Anda menanti kesempatan, apakah Anda akan membawa apa yang membuat Anda dapat dilayani oleh dokter terbaik yang memang sudah menjadi bagian kita. Kalau Anda datang ke rumah Tuhan, apakah Anda tidak percaya Tuhan mau memberi yang terbaik? Tapi masalahnya bagaimana kita caranya datang kepada Tuhan, itu menentukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Tuhan dengan ketakutan, kita melihat Tuhan dengan keterbatasan, kita melihat Tuhan seperti si bungsu dalam Lukas 15 yang telah menerima harta warisan dari bapaknya dan pergi hidup berfoya-foya. Setelah bangkrut, setelah miskin, jadi penjaga peternakan babi, kembali dengan rasa hancur di hatinya. Dia melihat bapaknya sebagai bos. Makanya dia langsung bilang, jadikan aku seorang upahan. Saya berdoa Anda memahami ini dengan clear. Cara kita melihat Tuhan, cara kita mengalami Tuhan, itu terbentuk dari seberapa luasnya kita melihat, seberapa jauhnya kita memahami. Dan kalau berbicara tentang memandang atau melihat, yang bukan dengan mata lahiriah ini, tapi memandang dengan mata hati ini, mata batin ini, mata pengertian ini. Ini tentu berbicara tentang sudut pandang, dari mana kita berdiri dan memandang. Kalau Bapak sudah melihat dari depan akan melihat mimbar ini salibnya, bunganya. Kalau saya memandangnya mimbar dari sini lain lagi versinya. Pertanyaannya, tahukah engkau Tuhan melihat dirimu? Dari sudut mana? Dari darahnya anaknya yang sudah membeli Anda. Anda berkenan sepenuhnya. Anda diterima sepenuhnya. Dan tidak ada noda sama sekali. Tahukah itu artinya saudara kebenaran ketika kita dibebaskan dari label dunia ini? Yang kedua, kalau kita belajar dengan memandang bukan dengan mata optikal ini, kita memandang dengan mata hati ini, dengan mata batin ini, dengan mata pengertian ini, ada yang namanya persepsi. Persepsi itu bagaimana kita
menerima. Bagaimana kita melakukan penerimaan di pengertian di hati kita. Itu sebabnya waktu si bungsu tadi yang saya ceritakan datang kembali ke rumah bapaknya. Dia melihat pembantu-pembantu yang sebelumnya mendengar kata-katanya. Sekarang dia mulai menaruh kesadaran. Mana mungkin pembantu-pembantu itu mendengarkan kata-kataku. Anda paham gak nih? Bukan kata-kata bapaknya. Anda putra dan putrinya. Tapi kalau Anda melihat diri Anda hancur-hancuran, Anda akan bilang gini, gak mungkin tahun ini aku mengalami sesuatu yang besar. Karena Anda melihat diri Anda menurut versi seperti 10 pengintai itu. Kami lihat diri kami seperti belalang. Lompat dikit-dikit aja, makan dikit-dikit aja. Kalau Anda melihat diri Anda seperti gajah, Anda bilang seruduk semuanya. Kalau Anda melihat diri Anda seperti belalang, lompat sana, lompat sini, nomaden, gak jelas. Kalau Anda melihat diri Anda seperti belalang, Anda beraninya kalau keroyokan. Benar gak sih? Benar gak? Itu sebabnya Daud tidak melihat dirinya sebagai belalang. Haleluya, haleluya. Wanita-wanita hebat, jangan lihat dirimu seperti belalang. Sekalipun belalang cantik, gak ada gunanya. Makanya saudara ketika 10 pengintai itu melihat dirinya menurut versi keterbatasannya, coba Anda harus ketahui apa yang membentuk cara melihatnya. Apa yang membentuk cara dia menerima informasi yang di luar ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Itulah yang hari ini Tuhan mau break, yang namanya roh keterbatasan. Kalau Tuhan menurunkan minyaknya, matamu akan melihat beyond. Matamu akan melihat melampaui. Mata rohanimu, mata pengertianmu akan melihat dengan sesuatu dari depan, dari samping, dari belakang. Kenapa? Karena bukan mata optikal yang kita gunakan ini melihat. Kita melihat menurut apa yang Roh Kudus lihat tentang masa depan kita. Bukankah Alkitab berkata Roh Kudus memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi di masa mendatang? Betul? Amin. Hari ini saudara, mimpikan sesuatu yang indah yang memang Tuhan mau. Supaya dunia lewat cerita-ceritanya tidak bisa punya ruang kepada mimpi kita untuk membius kita menjadi orang yang berbeda dari yang Tuhan maksud. Haleluya. Hari ini saudara izinkan lebih daripada apa yang Tuhan sedang sampaikan, dia membuka dan memberi kemampuan kepada mata batin kita melihat melampaui. Melihat melampaui apa yang Anda lihat secara kasat mata. Kalau Anda kembali kepada Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus mau bilang begini. Seluruh pergerakan hidupmu itu ditentukan sekali berapa baiknya. Jadi Anda bisa lebih baik melihat. Bisa lebih baik melihat. Bisa lebih baik melihat. Atau seberapa buruknya. Anda bisa lebih buruk lagi. Bisa lebih kecewa lagi. Bisa lebih downgrade lagi. Nah Tuhan mau bilang, karena itu pilihannya kepada kita. Izinkan hari ini mata hati kita, mata pengertian kita, menerima terang yang dari Roh Kudus, katakan amin. Terang yang bukan dari diri kita. Terang yang membuat terang yang di dalam diri kita semakin terang. Terang yang bahkan di dalam diri kita tidak lagi disentuh oleh kegelapan-kegelapan yang membuat kita ragu, saudara. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk akhirnya mendatangi keluarga Maria dan Marta di mana Lazarus sudah di dalam kubur. Anda tahu seorang muridnya berkata, ayo kita pergi
biar hancur sekalian kita. Itu bahasa umumnya. Keluar dari kepesimisan. Tapi Tuhan justru mau melakukan sesuatu yang besar. Dalam konsep yang tidak pernah terpikirkan. Ketika Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Itu mendengar suara, merespon suara, dan keluar dari dalam kubur itu, dan mendatangi Yesus pada waktu itu. Saudara, dengarkan dengan baik. Kalau Tuhan yang sedang bersama denganmu hari ini, biarlah engkau tahu, engkau bisa memanggil semua kebaikan yang memang Tuhan rencanakan. Bahkan di titik yang paling tidak mungkin seperti Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Itu sebabnya yang pertama-tama harus dibangun di dalam sudut pandang Marta dan Maria. Bukankah telah kukatakan, yang pertama-tama harus dibangun di dalam sudut pandang Maria dan Marta. Sekalipun Yesus sadar, orang-orang lain tidak mungkin memahami. Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan. Saudara, apakah firman sekarang menjadi perpanjangan mata pengertianmu sehingga kau mampu melihat beyond, melampaui rekeningmu, melampaui situasimu. Anda mau usaha, kalau Tuhan lahirkan benih, bergumul dong, minta modal dong. Haleluya, amin saudara. Saudara, ini berbicara tentang di hubungan kita. Ini bicara tentang di kesehatan kita. Ini bicara tentang di pekerjaan dan keuangan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita, istilah saya, segala sesuatu mesti diirit sampai kecekek di leher. Paham gak maksud saya? Karena seringkali yang kita irit justru gak perlu kita irit. Gak mudah sih. Itu sebabnya waktu seorang janda di Sarfat didatangi Nabi Elia. Ini yang terakhir. Tapi Nabi itu berkata, buatkan lebih dulu sepotong roti bundar. Oh, ibu ini yang sudah melihat anaknya, ini persediaan terakhir, hanya taat. Membuatkan, itu sebabnya kalau Anda mendengar pesan Tuhan, Anda mendengar perkataan yang Roh Kudus sampaikan, lihatlah menurut perkataan itu bagi hidupku. Makanya waktu Abraham disuruh persembahkan anak Ishak, dia melihat Tuhan yang akan siapkan korban bagi persembahan baginya. Dia ngomongkan sama Ishak. Ishak nanya, Pi, mana yang kita mau sembelih nih? Abraham kan punya rahasia kan? Gak tahu bagaimana ngebujuk anaknya tuh. Nah, yuk, pada mau disembelih. Sampai atas, saudara. Ditanya lagi. Daddy. Bener kasih Daddy? Apa Daddy mau bikin kita celaka nih? Nggak jelas gini. Anda bayangkan nggak Abraham saudara sama hamba-hambanya bawa kayu, bawa api. Ishak anaknya di samping. Hatinya kan berdebar-debar. Dia sudah hitung nih kira-kira nih 15 menit lagi sampai di puncak. Tempat di mana dia mempersembahkan Ishak. Anaknya nanya, Daddy benar nggak? Mana? Tuhan yang akan sediakan korban bagi persembahannya. Wah, ajaib saudara. Kalau udah baca cerita itu yang saya maksud. Abraham melihat. Melampaui. Dari mana? Makanya kalau Anda baca cerita kambing gunung yang bisa manjat gunung. Itu saya percaya salah satu jenisnya. Dia bisa manjat tebing. Dia bisa manjat bukit batu, saudara. Dan tiba-tiba yang menarik, tanduknya tersangkut di belukar. Tuhan tuh bisa bikin gara-gara di sekitar Anda untuk keuntungan Anda. Katakan amin.
Makanya kan kalau Bang Jun Kak Yumi nggak dianiaya, dia nggak pindah tempat dagangan. Di situ aja, di situ aja. Pindah aja juga nggak jauh-jauh, cuman geser doang. Tapi tepat di jalur sungai. Mengalir deras dan mengalir. Ada yang masih belum tahu kantin apa? Nah, makanya dia butuh ceria, saudara. Inilah cara Tuhan tuh membimbing kita. Abraham naik. Dia melihat anaknya. Sorry anak. Ini rahasiaku dengan Tuhan kita. Aku gak mungkin cerita sekarang. Tapi ini yang saya mau kasih tahu saudara. Sekali Anda mendengar suaranya, belajarlah tidak kompromi. Karena keajaiban terjadi kepada orang-orang yang melihat dirinya, melihat lingkungannya, menurut firman yang dia terima. Mari kita lihat saudara, sekali lagi, apa yang perlu kita beresi di dalam diri kita. Bilangan 13, saya tuntaskan sedikit. Ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama 2-3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat gak? Pembacaan ini menerangkan begini. Kalau Anda lihat orang sukses, ya terang aja dia begini, dia begini, dia begini, 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 begini. Kita buat alasan-alasan tersendiri. Sementara aku, dari kampung peninggalan. Apa yang bisa terjadi? Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan lagi bicara kepada Bethlehem, Efrata, kampung yang kecil akan memunculkan Mesias. Haleluya. Sekarang coba lihat lagi. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Jadi kalau kita lihat orang lain, kita lihat terang aja. Dia begini, ada turunannya, ada tanjakannya. Pasti dia sukses. Ya, lihat kan, dia pendidikannya bagus. Pokoknya semuanya ada alasannya. Sementara aku. Makanya saudara, jangan lihat dirimu dengan balok-balok pembatas itu. Dengan pemecah-pemecah ombak itu. Sehingga Anda tidak bisa melihat seluas cakrawala yang sebetulnya tersedia di depan. Ini sebabnya Kaleb 85 tahun tidak melihat dirinya menurut versi lansia yang ada pada waktu itu. Tapi Kaleb melihat dirinya menurut versi dewasa muda. Aku masih sama seperti aku usia 40 tahun. Ayo Mas Kris, kita naik tangga. Lantai 1, lantai 5 biasa aja. Masalahnya cuma di perut ya Bang Jon ya. Berat bawahnya Bang. Bayangkan Kaleb 85. Cara dia melihat yang mengubah pergerakannya. Makanya saya bilang, kalau cara melihatmu salah, itu menentukan pergerakan yang kau lakukan. Modalmu tidak selalu ada dulu baru kau bergerak. Itu yang Abraham mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Kalau Anda baru bergerak menurut modal, firman gak ada gunanya. Gak relate, gak nyambung. Nubuat gak ada gunanya, gak relate, gak nyambung. Hah? Mau ke bangsa-bangsa? Bayangin, ngomong aja belepotan. Justru karena belepotan itu, pasti Anda ke bangsa-bangsa. Kalau Anda terlalu teratur ngomong, bingung saudara. Ada cocoknya di parlemen. Coba bayangkan, Anda terlalu tertata, ngomong pokoknya menurut rangkaian tertentu. Tapi kalau Anda tiba-tiba ke Papua, Anda tiba-tiba ke Kalimantan Barat di Dahlan, Anda butuh orang yang spontanitasnya tinggi, ketidakteraturannya tinggi, tetapi di dalam alirannya Tuhan.
Itu Tuhan Yesus. Coba perbaiki dong cara melihatmu. Haleluya. Katakan buku yang lama, aku tutup. Tutup beneran. Aku gak mau bahas lagi. Aku orang yang berbeda. Gitu saudara, haleluya. Tapi Ayub tuh setia loh sama istrinya. Buku yang lama yang mana buat Ayub? Yaitu ketakutannya dengan semua masalah yang datang. Dan dia tahu sekarang, kalau Anda baca di Ayub 42, Allah Tuhannya tidak pernah dan tidak mungkin gagal. Tidak ada yang gagal. Nah, cara melihatmu seperti Ayub, wah dia diri saudara, setan lewat-lewat aja. Gak dapat permisi dari Tuhan. Gak dapat permisi dari Tuhan. Sejak ekonominya dipulihkan, keluarga dipulihkan, Anda baca nggak? Nggak pernah ada lagi cerita setan datang di rumah tangga Ayub. Nggak pernah ada lagi cerita yang namanya serangan sakit penyakit, serangan keuangan, kehancuran bisnis, kehancuran hubungan. Nggak ada. Ayub betul-betul mati dalam tua suntuk umur. Dan puas. Jadi saudara, testing yang terjadi itu selalu sementara. Bahkan buat beberapa orang, expirednya tuh terlalu dekat. Tapi kalau Anda ngedumel, ngomel, nah itu jadi panjang. Itu sebabnya Ayub salah satu yang dia jaga. Dia melihat bagaimana kita tidak setia kepada Tuhan yang sudah begitu setia. Bagaimana kita lari dari segala kemurahannya, di mana kita telah mengalami kemurahannya. Yang kita sedang hadapi ini harusnya nggak boleh dibesar-besarkan. Saudara, yang terjadi dengan 10 pengintai adalah, ini yang saya mau ceritakan. Ada roh kelemahan yang mereka biarkan terus beroperasi, yang diwujudkan dari cara mereka melihat, merespon keadaan. Ini masalah. Hari ini izinkan saudara pengalaman-pengalaman yang baru terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Mari saudara sebagai bagian penutup kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 18. Kita butuh minyak urapan Tuhan. Kita butuh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kita butuh gelora yang baru. Haleluya. Sehingga Anda merasa didorong untuk datang ke sebuah tempat. Anda didorong melakukan sesuatu yang baik. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang melampaui daripada kesanggupan Anda membangun masa depan Anda. Wahyu 3 ayat 18 kita baca 23. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, ketika Tuhan Yesus bicara sama gereja Laodikia di dalam Wahyu pasal 3 ini, gereja Laodikia berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi Tuhan bicara sesuatu yang rohani, sesuatu yang lebih penting. Karena kekayaan, kesehatan manusia tidak ada yang kekal, saudara. Tetapi ketika hubunganmu bersama dengan Dia makin diperdalam, makin diperkokoh, makin diperterang, engkau dapat melintasi lembah-lembah kekelamanmu. Bahkan saudara, Anda harus pahami kata-kata saya. Kalau ada orang berkata lembah baka, itu lembah air mata. Itu tergantung Anda. Gak semua orang harus melintasi lembah baka, lembah kesusahan dengan air mata. Gak semua. Hari ini saudara, minyak yang melumas mata hati kita, itu kita terima di rumah Tuhan. Itu kita terima ketika Roh Kudus mengurapi kita. Mari kita bangkit berdiri.